Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan informasi penting lainnya bersama saya, Gede Satria. Dan saya Danis Anissa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 2 kelompok warga di kota Tangerang malam tadi terlibat bentrok. Aksi saling serang menggunakan batu dan kayu pun terjadi. Bentrokan 2 kelompok warga ini terjadi di Jalan Cilenduk Raya, Kota Tangerang, Minggu malam tadi. Belum diketahui penyebab terjadinya bentrokan, namun petugas berjaga dan berupaya melerai kedua kelompok warga. Hingga dini hari tadi, petugas masih berjaga di lokasi untuk menghindari bentrok susulan. Sementara itu, 2 kelompok pemuda yang hendak tawuran di Makassar digerebek polisi. Sejumlah pelaku tawuran kedapatan membawa senjata tajam berupa tombak dan busur panah. Sekelompok pemuda kocar-kacir saat dikejar personil polisi Polrestabes Makassar dan Polsek Talo. Polisi menggerebek kampung Capawa karena sering terjadi tawuran antar pemuda di daerah itu. Selain menangkap 8 pelaku tawuran, polisi menyita barang bukti berupa tombak dan busur panah. Di mana diamankan sebanyak 8 orang. Mereka yang melakukan perang kelompok tersebut. Kami mendapatkan 4 orang yang sementara membawa busur beserta dengan anak panah. Terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Talo untuk diproses hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku kejahatan yang kerap menggunakan senjata api ditangkap polisi di rumah kos di kawasan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat malam tadi. Petugas menyita 1 pucuk senjata api berserta amunisi milik pelaku dari dalam lemari. Tangan belakang. Petugas menggerebek persembunyian komplotan pencuri bersenjata api di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Di dalam kamar indekos, petugas temukan beberapa orang dan menangkap pelaku yang berambut pirang. Ambil. Ya, nih ya. Oke ya. Udah. Dari penggeledahan, petugas mendapati senjata api yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Petugas menggelandang pelaku berikut barang bukti 1 pucuk senjata api beserta amunisi ke Polsek Taman Sari. Tersangka merupakan pelaku kejahatan yang kerap meresahkan masyarakat menggunakan senjata api dan telah lama diburu polisi. Beberapa teman tersangka yang berada di kamar tersebut tidak ditangkap karena bukan target operasi polisi. Kita mengamankan 1 orang tersangka yang berawal dari informasi warga. 1 orang tersangka dengan membawa senjata api. Setelah ini kita amankan untuk dilakukan pengembangan. Petugas masih memburu pelaku lain serta barang bukti curian yang sebelumnya digasak pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sebuah kios di Jalan Juanda, Depok, Minggu malam. Api sempat membesar dan nyaris merambat ke permukiman warga. Saya maunya kiriin, Bang. Maunya kiriin. Wah, gede banget kebakarannya, guys. Maju. Iya. Oke. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kebakaran di kios kelapa bakar di Jalan Juanda ini terus membesar. Petugas pemadam kebakaran Kota Depok berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga. Api diduga berasal dari bara di dalam alat pembakaran kelapa. Api berhasil dipadamkan setelah kurang lebih setengah jam. Ini api berasal dari bara. Dia ada oven yang selalu nyala. Kemudian bara itu melompat ke belakang, masuk ke kayu yang biasa buat bahan bakar untuk oven. Dia siram hanya sekedarnya. Setelah dia tinggal, ternyata api makin besar.
Kendaraan rombongan guru sekolah dasar terguling di jalur Pantura, Banyuglugur, Situbondo pada Minggu sore. 15 penumpang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit rujukan di berbagai tempat. Beginilah kondisi para guru sekolah dasar yang mengalami kecelakaan di jalur Pantura, Banyuglugur, Situbondo pada Minggu sore. Dalam video amatir yang diabadikan warga ini terlihat belasan penumpang terkapar di bahu jalan raya. Sementara bus teronggok terguling di batu dan pohon tepi jalan. Minibus dari arah Surabaya menuju arah Banyuwangi. Karena jarak sudah terlalu dekat, akhirnya kendaraan mikrobus memanting setir ke kiri. Pada saat memanting setir ke kiri, bodi kendaraan mikrobus membentur bodi belakang, membentur kendaraan truk yang didahulunya yang tidak diketahui nomor nopolnya, sehingga kendaraan oleng ke kiri akhirnya terguling. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara memastikan bahwa kecelakaan dipicu oleh sopir yang ugal-ugalan. Hingga kini 6 korban masih menjalani perawatan intensif di 3 rumah sakit dan 1 puskesmas. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amrul Ahmad, iNews melaporkan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah truk kontainer menabrak 7 sepeda motor dan 2 mobil di pertigaan Geluran Taman. Kecelakaan terjadi diduga karena rem truk yang tidak berfungsi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun 3 pengendara motor yang terluka parah dibawa ke rumah sakit. Ketika lampu merah berhenti, truk trailer itu dari arah barat nyelonong menabrak mobil dengan motor di sampingnya dan terus motor yang ada di depannya. Kondisi korban luka-luka, kendaraan rusak berat. Ke-10 kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi setempat. Sementara pengemudi truk kontainer diamankan di Mako Satlantas Polresta Sidoarjo untuk diperiksa. Tim iNews melaporkan. 10 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat terendam banjir. Selain disebabkan curah hujan yang tinggi, air sungai meluap hingga ke pemukiman warga. Banjir setinggi 1 meter lebih merendam ratusan rumah warga di 6 kecamatan di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Selain merendam rumah, sejumlah sarana umum dan komoditas pertanian warga ikut terendam. Di beberapa titik ketinggian air bahkan mencapai 2 meter. 6 kecamatan yang terdampak banjir meliputi Kecamatan Meranti, Kuala Behe, Air Besar, Menjalin, Banyuke Hulu, dan Kecamatan Menyuke. Meski terendam banjir, beberapa warga nekat bertahan di atap rumah. Padi? Dan katilah ke dalam, ada 2 ton padinya. Kemana lumbung padinya, Pak? Ini dekat ke dapur rumah, Bang. Oh iya kah? Memang ngan tadi, lebih berapa karungan tadi. Ini kondisinya, perhatikan padi. Untuk dapat melintasi jalan desa yang biasa dilewati, sepeda motor terpaksa menggunakan rakit yang dibuat warga. Tingginya curah hujan di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat membuat beberapa sungai meluap. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah mulai dari makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya. Dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, banjir merendam rumah warga yang berada di Durian Gadang, Kecamatan Akabiluru. Tingginya curah hujan membuat ketinggian air sungai meluap ke permukiman warga. Lahan pertanian seperti sawah, ladang jagung, dan tanaman pertanian lainnya rusak akibat terendam. Banjir juga merusak jembatan desa yang biasa dilewati hingga nyaris roboh. Untuk dapat menuju sawah, warga terpaksa memutar arah sejauh 1 kilometer. Warga khawatir jika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi, ketinggian air semakin meningkat. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.
Pemirsa, 6 orang anak pengunjung pantai Cimpago, Badang Barat, Kota Padang nyaris tewas setelah terseret ombak. Beruntung ke-6 korban dapat diselamatkan oleh pengunjung. Tubuh seorang anak ini berhasil diselamatkan oleh warga setelah sempat terseret ombak saat berenang di pantai Cimpago, Kelurahan Purus, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu siang. Peristiwa ini terjadi saat warga tengah menikmati liburan di pantai. Tiba-tiba seorang warga melihat 6 anak yang berenang sambil melambaikan tangan meminta tolong. Seketika korban terseret ombak ke tengah. Beberapa pengunjung lain langsung membantu dan berhasil menyelamatkan korban. Awal-awalnya anakku mandikan di sapi. Awak mandi agak ke tengah jo anak awak. Setahunya lambe gelamu nyebok jo. Kelamaan jo kan. Setelah harinya nampak gelagat lendan minta tolong awak gosinan. Bahkan awak menolong, air semakin dalam ke bawah, tarikannya semakin tajam. Berapa orang anak-anak itu mandi, Pak? Kurang lebih 6 tuh. Selamat, seolah selamat sudah lain. Jadi kondisi anak-anak tersebut selamat? Keadaannya selamat. 6 anak yang selamat oleh petugas Satpol PP langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Penyanyi Reza Artamevia meminta maaf kepada sejumlah pihak karena terjerat kasus narkoba. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama iNews Pagi.